Terima kasih masih bersama kami di Berita Satu Sore. Pemirsa, seorang anak berusia 7 tahun di Malang, Jawa Timur, di Malang, Jawa Tengah, tega dianiaya oleh keluarganya sendiri hingga mengalami sejumlah luka gara-gara sering mencuri makanan. Selain informasi tersebut, kami juga memiliki sejumlah rangkaian peristiwa kriminal menarik lainnya yang menjadi pilihan redaksi dan berikut kami hadirkan dalam catatan kriminal Berita Satu Sore. Kisah pilu mirip cerita dongeng bawang merah dan bawang putih terjadi di desa Kedung Kandang, Malang, Jawa Timur. Korbannya kali ini ialah seorang bocah laki-laki berusia 7 tahun yang disiksa oleh ibu tiri, ayah kandung, dan beberapa orang keluarga ibu tirinya. Aksi keji satu keluarga itu pun mengakibatkan korban mengalami beberapa luka lebam dan luka bakar di bagian tubuh dan bagian kepala. Mirisnya, aksi terhadap bocah berinisial D itu terjadi selama 6 bulan terakhir semenjak dirinya tinggal bersama ayah dan ibu tirinya. Kekerasan ini sudah lama berlanjut, maksudnya sudah lama berlanjut. Jadi setiap anak itu melakukan apa, dipukuli, kemudian ditendang, bahkan pernah disulut dengan rokok. Terakhir itu di tangannya itu ditaruh di panci yang ada air panasnya, yang makanya di kondisi tangannya melepuh. Menanggapi adanya peristiwa itu, warga yang geram pun melaporkan aksi para pelaku kepada pihak kepolisian. Polisi langsung bergerak cepat hingga akhirnya berhasil menangkap 5 orang pelaku yang masih dalam satu hubungan keluarga. Dari 5 orang pelaku yang berhasil ditangkap, 2 diantaranya merupakan ayah kandung dan ibu tiri korban. Sedangkan 3 lainnya adalah paman, bibi, serta nenek tiri korban. Berdasarkan hasil penyidikan pihak kepolisian terungkap, para pelaku mengaku melakukan aksi kejinya itu dengan motif karena kesal akibat korban berperilaku nakal serta sering mencuri makanan di rumah ibu tirinya. Tak hanya di situ, para pelaku juga mengaku bahwa aksi sadis penyiksaan dan penyekapan terhadap korban itu mereka lakukan tidak hanya sekali, melainkan berulang-ulang. Ini menurut pengakuan dari ayah korban adalah sering mengambil makanan atau sering melakukan hal-hal kenakalan anak kecil yang membuat ayah korban ini marah kemudian melakukan penganiayaan. Untuk motif lain masih kita dalami, nanti setelah korban kondisi fisiknya sudah semakin membaik dan bisa dimintai keterangan, baru nanti kita perdalam. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, kini kelima orang pelaku sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh pihak kepolisian. Tersangka pun kini terpaksa dilakukan penahanan guna proses hukum lebih lanjut. Kasus penganiayaan karena dituduh mencuri juga terjadi di wilayah Labuhan Batu, Sumatera Utara. Putra Hokop Napitupulu namanya. Seorang remaja yang masih duduk di sekolah menengah pertama ini menghembuskan nafas terakhirnya usai dianiaya oleh seorang petugas keamanan perkebunan sawit milik PT PN3 Seiba Ruhur.
Peristiwa ini terjadi pada siang hari. Ketika itu korban membawa pulang berondolan buah kelapa sawit sebanyak 4 plastik milik perkebunan PT PN 3C Baruhur. Saat hendak keluar dari area perkebunan, aksi korban dipergoki oleh pelaku bernama Herbin Tindaon yang merupakan petugas keamanan setempat. Pelaku yang emosi pun langsung memukul bagian kepala korban dengan menggunakan sebuah helm. Akibatnya, korban yang saat itu tidak berdaya pun langsung terjatuh dan mengeluarkan darah dari mulutnya. Korban kemudian dihantarkan pulang ke rumahnya. Namun keesokan harinya, korban mengalami muntah darah dan tewas. Pelaku melakukan pemukulan terhadap korban ke arah kepala sehingga korban jatuh pingsan. Kemudian korban dibantu oleh kawannya Mario Tambulan. Usai mendapatkan laporan terkait adanya peristiwa tersebut, pihak kepolisian pun langsung bergerak cepat dengan melakukan olah TKP, pemeriksaan saksi-saksi, dan proses otopsi pada jasad korban. Terungkap berdasarkan hasil otopsi, korban tewas akibat luka serius pada bagian kepala karena adanya hantaman benda tumpul. Tanpa berlama-lama, petugas dari Satreskrim Polres Labuhan Batu pun akhirnya melakukan penangkapan terhadap pelaku di kediamannya tanpa perlawanan. Terhadap korban telah dilakukan otopsi. Hasil otopsi menjelaskan ada pendarahan di bagian kepala. Atas perbuatannya, kini pelaku sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh pihak kepolisian. Tersangka dijerat pasal 351 ayat 3 KUHP dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti, diantaranya yakni sebuah sepeda motor dan helm yang digunakan oleh tersangka saat menganiaya korban. Inilah detik-detik ketika polisi menangkap seorang pria yang merupakan pelaku dari aksi pemerkosaan terhadap seorang gadis yang masih berusia 14 tahun di Makassar, Sulawesi Selatan. MK inisial namanya. Pria berusia 19 tahun ini tampak tak berkutik saat diringkus oleh pihak kepolisian di rumah kontrakannya. Polisi pun sempat menggiring pelaku untuk menunjukkan busur panah yang digunakannya saat melakukan pengancaman terhadap korban dalam menjalankan aksinya. Namun benda tersebut tak kunjung ditemukan. Terbongkarnya aksi bejat pelaku ini berawal ketika pihak orang tua mengetahui korban pulang larut malam dan mendapat informasi bahwa anaknya itu diantar oleh seorang lelaki. Setelah itu pihak orang tua pun menaruh curiga akan gerak-gerik korban yang tidak biasanya. Pihak orang tua lalu memeriksa seluruh pakaian korban dan menemukan sebuah bercak darah yang berasal dari pakaian dalamnya. Paksa dan diancam menggunakan busur sehingga melakukan pemerkosaan paksa, dan hasil laporan kita kembangkan dan kita amankan pelaku. Usai dilakukan penangkapan, polisi pun langsung melakukan proses pemeriksaan terhadap pelaku. Dalam keterangannya di kantor polisi, pelaku mengaku bahwa ia berkenalan dengan korban melalui aplikasi di sebuah media sosial. Pasca berkenalan, pelaku pun mengajak korban untuk makan di luar. Namun setelah itu pelaku mengajak korban ke kamar kos miliknya dan mencabulinya dengan mengancam dengan busur panah. Di Jalan Perintis, aku pergi cari makan dulu Pak, terus bawa ke kos, makan sama, terus main Pak. Kosnya siapa? Kosku Pak. Satu kali sih Pak.
Terus atas ini perbuatanmu, apalagi ini dia masih di bawah umur, kamu menyesal tidak? Sangat menyesal Pak. Terima proses hukum. Terima Pak. Atas perbuatannya, kini pelaku sudah ditetapkan sebagai tersangka dan dilakukan penahanan di Polrestabes Makassar. Tersangka dijerat pasal 82 tentang perlindungan anak dengan ancaman kurungan penjara 15 tahun lamanya. Aksi pemerkosaan dengan sebuah ancaman juga terjadi di wilayah Tangerang, Banten. MU inisial namanya, seorang pria yang berprofesi sebagai kurir paket ini tertunduk lesu saat digelandang pihak kepolisian ke Polres Tangerang usai memperkosa seorang bocah yang masih berusia 13 tahun. Peristiwa ini terungkap berawal dari adanya laporan orang tua korban ke Unit Perlindungan Anak dan Perempuan PPA Polresta Tangerang. Ketika itu, orang tua korban curiga dengan sikap anaknya yang kerap mengurung diri di dalam kamar. Kemudian korban mengungkapkan perlakuan bejat pelaku. Dari hasil pemeriksaan polisi, terungkap sejak akhir September hingga awal Oktober 2023, tersangka sudah belasan kali melakukan pemerkosaan terhadap korban. Mengakui bahwa yang bersangkutan sudah melakukan di atas 10 kali. Berdasarkan hasil penyidikan pihak kepolisian, tersangka mengaku melakukan aksi bejatnya itu karena ia merasa tertarik terhadap korban di saat mengantarkan paket yang dipesan olehnya. Tersangka mengatakan ia menjerat korbannya itu dengan cara merayu dan mengiming-imingi korban akan diberikan sejumlah uang olehnya. Tak hanya di situ, tersangka juga menjanjikan akan menikahi korban andaikan aksinya itu menyebabkan korban hamil olehnya. Selain itu, tersangka juga kerap kali melakukan pengancaman di saat melakukan aksinya. Mengiming-imingi beberapa uang, tapi tidak secara beriringan ataupun sekaligus, tapi yang bersangkutan menyampaikan kalimat-kalimat bohong yang memang untuk mengeksploitasi secara biologis kepada korban. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka kini sudah dilakukan proses penahanan di Polresta Tangerang. Tersangka dijerat pasal Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman maksimal hukuman 17 tahun penjara.